saya. Nada 3 seperti mengangguk. A. Sedangkan nada 4 adalah seperti menyentak. A. A. Menyentak ke bawah. A. Bisakah membedakan? Teman-teman bisa membedakan nada 1, 2, 3, dan 4. 可以吗？ Oke, akan saya berikan contoh sekali lagi ya. Untuk nada 1. A. Nada 2. A. Nada 3. A. Kemudian nada 4. A. 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 Ya, ini adalah keempat nada yang digunakan dalam bahasa Mandarin. Nah, dan dalam penulisan, kenapa sih nada ini penting? Kenapa kok harus ada nada? Nah, karena setiap nada yang berbeda, memberikan arti yang berbeda juga kepada setiap kata. Misalnya, kata ma, ya. Di manakah kursor saya berada? 好，那没问题。我们继续。这个是ma, ya. Apabila dia nada 1, ma, ya artinya adalah ibu ya, mama. Sedangkan ketika dia nada 2, dia bisa berarti lain. Sama juga dengan nada 3, nada 4. Artinya lain semua. Itulah mengapa. Dan nantinya penulisan karakter Mandarinnya juga berbeda. Ya, penulisan Hanzi-nya juga berbeda. Itulah mengapa nada juga diperhitungkan ketika teman-teman menuliskan Juin Puhao. Ya. Misalnya, kan shu yang tadi kita gunakan sebagai contoh, yang tadi kita gunakan sebagai review ya. Kan shu, kan itu nada 4. Nah, nada 4 ketika teman-teman menuliskan Juin Puhao, jangan lupa tuliskan juga nadanya di bawahnya. Nada 4 seperti ini. Shu adalah nada 1. Jadi, tuliskan nada 1 di bawahnya. Su, tue. Seperti ini cara penulisannya. 这样明白吗? Mingbai. 明白了. Nada biasanya mengikuti setelah Juin Puhao, ya. Pertanyaannya tadi bukan di atasnya loh, Nah, di atasnya itu kalau ditulis di atas Juin Puhao, di atas Han Yu Pinyin, ya. Kan Shu. Nah, ketika teman-teman menuliskan Han Yu Pinyin dari Kan Shu, kursor saya hilang lagi. Oke. Misalnya seperti ini. Ya.
Tahu? Untuk penulisan Hanyu Pinyin, tuliskan nada di atas huruf vokal. Nada itu dituliskan di atas huruf vokal. Kan, su, ya, seperti ini. Di atas huruf vokal loh ya, bukan di atas huruf konsonan. Jadi tidak ada yang menuliskan nada di sini ya. No, salah. Nah, sekarang untuk contoh yang kedua. Taiwan, Tai, nada 2. Tuliskan nada 2 di bawah cuin buhao-nya. Ini adalah nada 2. Ya. Dan ketika menuliskan Hanyu Pinyin-nya, penulisannya tuliskan di atas huruf vokal. Laoshi, tulisnya di atas A atau di atas I atau di tengah-tengah. Yang benar adalah di atas apa? Saya tahu. Di atas A atau di atas I atau di tengah-tengah. Oh, di atas A. 为什么？谁知道为什么？ Kenapa? Kenapa kok di atas A? Kenapa kok nggak di atas I? Ada lagi yang bilang di tengah, Ratna. Kenapa? Di tengah. Kenapa? Nah, pertanyaan kenapa? 为什么? Harus ada alasannya dong. Tidak boleh asal menjawab. Karena I itu satu kata. Karena keduanya sama-sama huruf vokal. Alasan yang masuk akal. Ya, saya tidak bilang salah loh ya. Alasan ini sangat masuk akal. Tetapi huruf vokal Thai A. Oke. Sudah, tidak perlu menjawab lagi, akan saya jelaskan ya. Alasan yang tadi masuk akal. I ini adalah satu kesatuan huruf vokal dari Thai. Oke. Tetapi ada perbedaan sistem sebenarnya antara Cuin Buhao dan Hanyu Pinyin. Ya, ada perbedaan sistem. Perbedaan sistemnya adalah karena Hanyu Pinyin itu dipakai di mainland China, jadi terkadang A dan I ini dianggap sebagai masing-masing terpisah, bukan sebagai satu kesatuan. Maka dari itu, nada harus diletakkan di atas huruf yang lebih superior. Itu bahasa beratnya ya. Nah, bahasa ringannya saya akan menjelaskan. Dalam huruf vokal di Hanyu Pinyin ada yang namanya ranking. Ya, kalau boleh dibilang ranking. Rankingnya adalah urutannya seperti ini. A, kemudian O, I, U, U. Ya, yang saya tulis V di sini sebenarnya adalah U. Ya, perhatikan. Ini adalah ranking dari huruf vokal tunggal, yaitu A, O, E, I, U, U.
A berada di depan I. A duluan sebelum I. Sehingga nada harus diletakkan di atas A. Misalnya, ada O. Saya ketik di sini ya. Misalnya, ini contoh, ada huruf O dan U. Di mana tanda nada harus diletakkan? Bagaimana harus meletakkan tanda nadanya? U. 确定吗? Siapa yang duluan? O atau U? Oh, 对 ya. Jadi kalau mau dimisalkan urutan ranking tadi itu adalah seperti urutan anak ya. Perhatikan di sini. Ya. Ini adalah seperti urutan anak. Anak pertama A, anak kedua O, E, I, U, I. Sehingga nada harus diletakkan di anak yang lebih besar. Ya. 好，这样明白吗？ Nah, ketika ada W, seperti ini penulisannya. Di mana nada harus diletakkan? U, 啊 U, 你们确定吗 ？E, E 对，在 E, ya. Layarnya tidak berubah, maksudnya gimana? Mewansi, tidak apa ya, sambil belajar, ya. Kenapa harus di I? Karena I anak yang lebih besar daripada U. I duluan lahir daripada U. Eva 明白吗? Ya, jelas. Wow. Siapa yang masih belum jelas? Eva, how? Saya jelaskan sekali lagi. Ini adalah urutan anak. Ya, kalau saya memberikan permisalannya seperti urutan anak ya. Anak yang pertama lahir adalah A. Kemudian O. Kemudian E. Kemudian I. Kemudian U. Anak terakhir adalah U. Ya. Nah, ini adalah urutan anak dari huruf vokal tunggal. Ya, huruf vokal tunggal. Nah, teman-teman kan sudah pernah belajar huruf vokal ganda, ya toh? Yang misalnya I, ya. Kalau dalam Cuin Fuhao, I ini adalah satu kesatuan huruf vokal satu. Tapi dalam Han Yu Pinyin, I ini adalah termasuk huruf vokal ganda karena gabungan dari A dan I. Begitu. Nah, tadi kan saya bilang nada